596 sebuah terobosan. Wajah Kenzo Li terlihat suram, dia menelan segenggam obat. Anik berdiri di sampingnya, hatinya terlihat sedih, tidak masalah jika kamu tidak minum obat. Tidak peduli apakah kamu Kenzo Li atau Kerwin Li, aku tidak akan. Kenzo Li menelan obat itu dengan susah payah, suaranya terdengar sedikit serak, tapi wajahnya terlihat dingin, diam. Anik tidak berbicara lagi, dia hanya menatapnya dengan ragu. Aku adalah aku, Kerwin adalah Kerwin. Ketika Kenzo Li berbicara, dia tanpa sadar memegang erat meja kerjanya. Anik masih tidak bisa menahannya, dia berkata lagi, jika kali ini bukan karena sakitmu kambuh, apakah kamu akan menjalankan rencanamu dan membawa Amandamu ke negara M? Kenzo Li berbalik dan melihat ke arah Anik, dari sudut pandang Anik, dia hanya bisa melihat salah satu sisi Kenzo Li tapi sisi ini juga lumayan keras. Ekspresi Kenzo Li sangat tidak enak dilihat, suara Anik sedikit pelan, apakah kamu benar-benar suka dengan Amandamu? Apakah kamu sudah melupakan niat awalmu? Fenia masih hidup menggunakan tabung oksigen di rumah sakit. Prak. Suara Anik dihentikan oleh tamparan Kenzo Li. Amandamu yang berada di luar juga terkejut dengan tamparan Kenzo Li yang datang tiba-tiba itu. Meskipun dia sejak awal sudah tahu bahwa Kenzo Li bukan orang baik, tapi Amandamu tidak pernah menduga bahwa dia akan memukul wanita, terutama wanita yang begitu setia padanya. Tamparan Kenzo Li lumayan keras, Anik terhuyung sebelum berdiri tegak, dia bahkan tidak memegang wajahnya, dia tidak mengatakan apa-apa dan menunduk. Dia adalah wanita yang keras kepala dan sombong. Kenzo Li berdiri membelakangi pintunya, Amandamu tidak bisa melihat ekspresinya, dia hanya bisa mendengar suaranya, apakah kamu harus mengingatkanku dengan apa yang aku lakukan? Setelah beberapa saat, suara Anik yang pelan terdengar, maaf, aku sudah melampaui batas. Kenzo Li berbalik, wajahnya suram dan suara seraknya terdengar sangat dingin, keluar. Ya, Anik mengangguk dan terlihat sangat hormat. Ketika melihat Anik akan keluar, Amandamu menutup pintunya dengan hati-hati, dia berbalik dan segera berjalan pelan-pelan ke kamar Joanna Mo. Amandamu berjalan sambil berpikir, dia mendengarkan isi pembicaraan Anik dengan Kenzo Li di luar pintu tadi. Dia tidak tahu apakah Kenzo Li suka padanya atau tidak, dia hanya ingin tahu tujuan Kenzo Li. Tapi barusan Anik hanya mengatakan setengah, dia juga tidak mengatakan alasan Kenzo Li mendekatinya dulu. Juga, siapa Fenia itu? Jika Fenia adalah nama orang, seharusnya itu adalah nama seorang wanita. Fenia masih ada di rumah sakit dan bertahan hidup dengan tabung oksigen. Ini adalah kata-kata dari Anik, informasi yang bisa didapatkan dari kata-kata ini lumayan banyak. Fenia mungkin adalah seorang wanita. Dari nada bicara Anik, Fenia seharusnya memiliki hubungan yang baik dengan Kenzo Li dan juga penting, jika tidak penting, Kenzo Li juga tidak perlu mempedulikan, Fenia, yang hidup dengan tabung oksigen, atau apakah dia sudah mati. Bagi seorang pria, ada dua wanita yang penting bagi dirinya, satunya adalah wanita yang dia cintai, satunya lagi adalah kerabat dekatnya. Jika dilihat dari karakter licik dan penuh perhitungan Kenzo Li, Fenia itu kemungkinan besar adalah kerabat dekatnya. Anik mencintai Kenzo Li, jika Fenia adalah kekasih Kenzo Li, maka ketika dia mengungkit Fenia, maka nada bicaranya seharusnya tidak akan seperti biasa. Amandamu menganalisa semua ini dalam hatinya dan mendapatkan kesimpulan akhir. Kenzo Li benar-benar memiliki tujuan yang tidak bisa dikatakan, Anik tahu tujuannya, dia ada seorang yang penting bernama Fenia, dia adalah seorang wanita dan sedang sakit berat. Anik sangat keras kepala, mulutnya sangat keras, dia sama seperti Kenzo Li. Jika dia ingin mencari informasi dari mulut kedua orang ini, maka kesulitannya akan sangat besar. Maka hanya tersisa satu orang dan itu adalah gadis bernama Fenia. Tapi Amandamu juga tidak bisa sepenuhnya yakin bahwa itu adalah wanita, bagaimana jika itu seorang pria? Meskipun kemungkinan ini sangat kecil. Amandamu terus memikirkan masalah ini sampai ke kamar Joanna Mo. Joanna Mo sedang duduk di atas karpet, dia merasa bosan sampai mengeluarkan semua bonekanya dan bermain rumah-rumahan. Meskipun Kenzo Li tidak terlalu membatasi mereka, tapi tetap tidak bisa dibandingkan dengan di rumah. Amandamu juga takut orang akan melukai Joanna Mo, maka dia akan selalu membawa Joanna Mo bersamanya dan menjaga dia di dekatnya. Dengan begitu, ruang gerak Joanna Mo menjadi kecil. Dia berada dalam masa yang sangat aktif sekarang,
dia hanya bisa berada di dalam villa, dia juga tidak bisa main di luar, dia jarang berulah dan sangat patuh sehingga membuat orang sangat menyayanginya. Joanna Mo mendengar ada suara, dia mengangkat kepalanya dan melihat Amanda Mu masuk, dia tersenyum kepada Amanda Mu, ibu. Sedang main apa? Amanda Mu duduk di samping Joanna Mo, dia melihatnya sedang memainkan boneka kain. Joanna Mo menjelaskan kepadanya dengan antusias, dia mengatakan nama-nama bonekanya. Sebelum Joanna Mo mengatakan semua nama-nama bonekanya, terdengar suara pintu diketuk dari luar. Amanda Mu ragu-ragu sejenak, dia menebak apakah Anik tahu dia menguping di luar pintu tadi, maka dia datang mencarinya. Kemudian, dia berdiri dan membuka pintunya. Ternyata memang benar Anik yang berdiri di luar pintu. Wajah Anik berkata tanpa ekspresi, Tuan mencarimu, dia ada di ruang kerja. Setelah dia mengatakannya, dia berbalik dan pergi. Amanda Mu berbalik dan melirik Joanna Mo sekilas, dia melihatnya masih duduk di bawah sambil memainkan mainannya dengan serius. Amanda Mu memanggilnya, Joanna. Hah, Joanna Mo mengangkat kepalanya untuk melihatnya dan wajahnya terlihat bingung. Amanda Mu tersenyum dan melambaikan tangannya, cepat ke sini, kita pergi main ke ruang kerja Paman Li. Baik, Joanna Mo bangkit dari lantai, meskipun di dalam ruangan sedang dibuka penghangat tapi dia memakai baju yang tebal jadi dia terlihat agak kesusahan. Tapi dia terlihat lucu. Setelah Joanna Mo berdiri, dia segera berlari ke arah Amanda Mu, dia berlari ke depannya dan memegang tangan Amanda Mu. Amanda Mu membawanya ke ruang kerja Kenzo Li, dia mengetuk pintunya dulu, dia menunggu orang di dalam ruang kerja menyuruh mereka masuk. Tapi, Amanda Mu tidak mendengar Kenzo Li menjawabnya, karena Kenzo Li yang membuka pintu untuknya. Klik, terdengar suara pintu dibuka. Kenzo Li berdiri di pintu dengan wajah lembut, ketika dia melihat Amanda Mu, dia tersenyum dan berkata, sudah datang ya. Pintunya dibuka dengan lebar, Amanda Mu melihat sekilas dari belakang Kenzo Li, dia menemukan bahwa ruang kerja sudah tidak berantakan lagi dan sudah menjadi rapi. Dan Kenzo Li juga seperti ruangan yang sudah dirapikan, wajahnya terlihat hangat dan lembut, tidak terlihat bayangan histeris sebelumnya. Amanda Mu semakin yakin, Kenzo Li pasti punya penyakit khusus. 597 bertindak terang-terangan. Penyakit khusus ini, mungkin adalah penyakit psikologis, mungkin juga kejiwaan, mungkin juga penyakit fisik. Kenzo Li penuh rahasia dan terlalu rumit. Amanda Mu sedikit menunduk, dia menutupi emosi yang ada di matanya dan bertanya, apakah kami sudah boleh masuk? Masuklah. Kenzo Li sekarang baru sadar ternyata dia juga membawa Joanna Mo bersama. Senyum di wajah Kenzo Li menjadi lebih dalam, dia mengelus kepala Joanna Mo, Joanna. Joanna Mo memanggilnya dengan patuh, Paman Li. Amanda Mu merasakan Joanna Mo bersandar ke arah dirinya, dia seolah-olah sedikit tidak suka dengan Kenzo Li. Kenzo Li berbalik dan berjalan ke dalam, Amanda Mu masuk bersama Joanna Mo. Setelah masuk ke ruang kerja, Amanda Mu dan Joanna Mo duduk di atas sofa. Ada apa mencariku? Amanda Mu bertanya kepadanya. Di meja ada teko air, Kenzo Li menuangkan air untuknya sambil berkata dengan nada yang santai, apakah kamu tidak ingin tahu apa yang aku bicarakan dengan Ricky Mo? Amanda Mu sedikit mengangkat matanya tidak ada ekspresi, jika kamu ingin memberitahuku maka langsung katakan saja. Ketika Joanna Mo yang berada di samping mendengar nama, Ricky Mo, dia menusuk pinggang Amanda Mu dengan jari kecilnya, Amanda Mu melihat ke arahnya dan melihat keraguan di matanya. Ketika Joanna Mo melihat Amanda Mu melihatnya, dia berkata dengan pelan, ayah. Amanda Mu menggenggam tangannya, dia tidak mengangkat kepalanya dan berkata, jika kamu ingin katakan maka katakan saja. Sebelumnya dia sudah melihat adegan Kenzo Li marah sambil membanting barang di luar ruang kerjanya, tentu saja dia bisa menebak bahwa pasti Ricky Mo mengatakan sesuatu sewaktu berada di ruang kerjanya. Kenzo Li tertawa dan tawanya terdengar sedikit dingin. Dia menyodorkan air yang dituangnya ke depan Amanda Mu, suaranya terdengar tegang, minum. Terima kasih. Amanda Mu mengucapkan terima kasih tapi dia tidak mengambil airnya. Tiba-tiba ruangannya menjadi sunyi, mereka tidak berbicara. Joanna Mo bersandar di badan Amanda Mu, dia menunduk sambil memainkan kancing bajunya dengan patuh. Ini terlihat seperti memainkan adegan diam, jelas-jelas dia ingin mengatakan sesuatu tapi dia terlihat aneh. Setelah beberapa saat,
Kenzo Lee perlahan-lahan mulai berbicara, tunggu saja, siapa menang dan kalah masih belum dipastikan. Setelah dia selesai bicara, dia mengangkat kepalanya dan tersenyum dalam ke arah Amanda Mu. Nada bicaranya terdengar kuat. Dia seolah-olah menganggap Ricky Mo sebagai musuhnya dan Amanda Mu merasa sedikit aneh karena dia ingin bertanding dengannya. Amanda Mu menyunggingkan mulutnya dan dia tidak berbicara. Ternyata Ricky Mo datang lagi sewaktu malam. Amanda Mu mendengar ada suara berisik dari luar, sebelum dia keluar untuk melihat apa yang terjadi, Ricky Mo sudah masuk ke dalam, dia juga membawa Donnie kali ini. Jarak mereka sedikit jauh dari Amanda Mu, ketika Amanda Mu melihat ke arah sana, Ricky Mo juga sedang melihatnya, matanya tajam, sulit untuk memastikan bagaimana situasi hatinya. Donnie berdiri jauh di belakang Ricky Mo, dia mengangguk kepada Amanda Mu sama seperti dulu. Ini membuat Amanda Mu melamun, seolah-olah mereka berada di Villa Ricky Mo yang ada di kota J bukan di negara M yang jauh dan ada di Villa Kenzo Lee. Wajah Kenzo Lee terlihat suram dan turun dari lantai atas, Anik mengikutinya di belakang. Dia berjalan turun dari tangga dan berdiri dekat dengan Ricky Mo dan berkata sambil tersenyum dingin, apakah Tuan Mo menganggap rumahku sebagai pasar? Ricky Mo mengerutkan keningnya dan nada bicaranya terdengar santai, Tuan Lee terlalu merendahkan diri, aku tidak pernah ke pasar. Senyum yang ada di wajah Kenzo Lee langsung menghilang tapi dia masih menahan amarahnya dan tidak mengusirnya. Pada saat ini, ada pembantu datang, Tuan, makan malam sudah siap. Sebelum Kenzo Lee berbicara, Donnie datang menghampiri pembantu dan bertanya, permisi, di mana letak ruang makannya? Donnie memakai setelan jas yang rapi, dia terlihat sopan, pembantu pikir dia adalah tamu Kenzo Lee maka dia menunjukkan arah kepadanya, ruang makannya ada di sebelah sana. Terima kasih. Setelah Donnie selesai bicara, dia mundur ke belakang dan berdiri di samping untuk membiarkan Ricky Mo berjalan duluan. Ricky Mo seolah-olah berada di rumah sendiri, dia langsung berjalan ke arah ruang makan, dia sama sekali tidak sungkan dan menganggapnya rumah sendiri. Kenzo Lee masih tetap berpura-pura, dia suka menyamar seperti orang yang baik dan bijaksana. Jika Kenzo Lee adalah seorang pria sejati, maka tindakan Ricky Mo ini tidak akan berpengaruh padanya, tapi Kenzo Lee hanya pura-pura saja. Sehingga tindakan Ricky Mo ini secara tidak sadar telah menantang batas toleransi Kenzo Lee. Lihat saja Kenzo Lee bisa menahannya sampai berapa lama. Beberapa waktu ini, Kenzo Lee selain menyuruh orang sengaja membuat kecelakaan mobil untuk mencelakai Ricky Mo, tidak ada tindakan lain lagi. Amanda Mu juga sudah tinggal beberapa waktu di sini, dia hanya dibawa ke sini saja. Kenzo Lee tidak bertindak maka Ricky Mo akan memikirkan cara supaya dia bertindak. Joanna Mo melihat Ricky Mo berjalan ke arah ruang makan, dia segera menarik Amanda Mu ke arah ruang makan, ibu mari makan. Mari jalan. Amanda Mu melirik Kenzo Lee sekilas dan membawa Joanna Mo ke sana. Ketika Anik melihatnya, dia sangat marah dan ingin bicara tapi Kenzo Lee menghentikannya. Ricky Mo keterlaluan, dia jelas-jelas melihat kita tidak berani bertindak secara terang-terangan maka dia tidak takut. Amanda Mu juga, kita memperlakukannya dengan baik selama ini, dia sama sekali tidak punya hati nurani. Anik semakin merasa kesal, kemudian dia berbalik dan menendang sofa yang ada di samping. Mari makan. Suasana hati Kenzo Lee sudah tenang. Ketika dia dan Anik masuk ke ruang makan, Ricky Mo dan Amanda Mu serta yang lainnya sudah duduk. Amanda Mu duduk di samping Ricky Mo dan Donnie duduk di seberang mereka. Setelah Kenzo Lee masuk, dia langsung duduk di tempat utama, Anik duduk di sebelah Donnie. Makan malam ini terasa aneh, selain Kenzo Lee dan Anik, orang lain makan dengan lahap terutama Joanna Mo. Ayah, ini enak, aku mau makan yang itu. Tangan Joanna Mo masih pendek, dia bisa menggunakan sumpit tapi dia tidak terlalu mahir menyumpit lauknya, biasanya orang dewasa yang mengambilkan lauk untuknya. Hari ini ada Ricky Mo di sini, tentu saja dia bersikap manja dengan Ricky Mo dan meminta dia menyumpitkan makanan untuknya. Ricky Mo dengan sabar menemani Joanna Mo makan, kemesraan anak dan ayah kandung terlihat sangat jelas. Dan Amanda Mu menemukan bahwa ekspresi wajah Kenzo Lee sangat buruk. Ricky Mo dan Joanna Mo terlihat dekat, apakah ini juga bisa merangsangnya? Dia mengamati Kenzo Lee tanpa ekspresi, dia menemukan bahwa emosi Kenzo Lee terlihat semakin jelas. 598 marah. Akhirnya, ketika Ricky Mo menyumpitkan makanan kepada Amanda Mu lagi,
Kenzo Lee melemparkan sumpit yang ada di tangannya ke meja dan berkata dengan kencang, "Anik, antar tamunya keluar." Anik sudah sejak awal tidak suka dengan Ricky Mo, dia segera berdiri dan berjalan ke depan Ricky Mo. "Tuan Mo, silakan." Ricky Mo meletakkan sumpitnya dengan perlahan, dia bertanya kepada Doni yang ada di seberangnya, "Doni, apakah kamu sudah kenyang?" Doni terdiam sejenak sebelum berkata, "Tidak sesuai selera." "Ya," Ricky Mo baru berdiri, "kalau begitu mari kita pergi." Jangankan bagi Kenzo Lee, bahkan Amandamu juga merasa Ricky Mo sedikit keterlaluan. Mereka berdua terlihat kompak, mereka sama sekali tidak menganggap Kenzo Lee. Ricky Mo dan Doni berjalan keluar tanpa menoleh kembali. Tiba-tiba, Kenzo Lee berdiri dan menyapu semua makanan yang ada di meja ke lantai. Piring jatuh ke lantai dan terdengar suara yang riuh. Reaksi pertama Amandamu adalah segera menggendong Joanna Mo. Joanna Mo sangat terkejut. Ketika ingatan Ricky Mo menjadi kacau pada waktu itu, emosinya tidak dapat dikendalikan, dia juga pernah membanting barang di villa. Pada saat ini emosi Kenzo Lee juga sedang hilang kendali. Anik menyuruh orang mengantar Ricky Mo keluar, mereka baru keluar tidak jauh dan Anik segera kembali setelah mendengar ada suara berisik di ruang makan. Wajahnya tidak berubah dan melihat ke arah Amandamu, "Kamu masih tidak pergi." Joanna Mo kaget, meskipun Anik tidak mengatakannya, Amandamu juga mau pergi. Karena Anik sudah berkata seperti itu maka Amandamu menggendong Joanna Mo keluar. Anik melihat Amandamu pergi dengan cepat, dia kesal tapi merasa ingin tertawa, tapi kondisi Kenzo Lee membuatnya tidak bisa memikirkan hal lain, dia berjalan ke arah Kenzo Lee dan mengambil obat dari sakunya dan memberikannya kepada Kenzo Lee. Kenzo Lee segera melempar obat yang Anik berikan, dia marah, "Bawa pergi." Botol obatnya terjatuh, Anik buru-buru memungutnya. "Tuan," Anik melihat Kenzo Lee dengan cemas, tapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia juga tidak berani memberikan obat kepadanya lagi. Emosi dalam hati Kenzo Lee semakin memuncak, kedua tangannya memegang meja makan dan berkata dengan kejam, "Mengapa mengatakan aku dan Ricky Mo tidak sama? Ricky Mo seharusnya sama denganku." Setiap kata-kata yang dia ucapkan terdengar sangat dingin. Amandamu membawa Joanna Mo keluar dari ruang makan, Joanna Mo terdiam dan wajahnya terlihat tegang, dia memegang Amandamu dengan erat. Amandamu tahu bahwa Joanna Mo kaget oleh Kenzo Lee. Amandamu sudah 2 kali melihat Kenzo Lee yang beraksi seperti ini, dia tidak sekaget ketika pertama kali melihatnya. Amandamu menoleh ke arah ruang makan sekilas kemudian membawa Joanna Mo naik ke atas. Setelah menenangkan Joanna Mo, ketika Joanna Mo tertidur, Amandamu mengeluarkan ponsel yang diberikan oleh Ricky Mo sebelumnya dan menelepon Ricky Mo. Telepon hanya berbunyi 1 kali dan langsung diangkat. "Ada apa?" Suara rendah Ricky Mo terasa enak didengar, sangat mudah untuk dikenali. "Aku masih belum sempat memberitahukan sesuatu kepadamu. Amandamu masih belum sempat memberitahukan informasi yang didapatkan Amandamu di luar ruang kerja Kenzo Lee." Telepon terdengar sunyi, Amandamu hanya bisa mendengar Ricky Mo menghela napas perlahan dan terdengar jelas bahwa dia sedang memikirkan sesuatu dari suara napasnya. Tapi Amandamu dengan jelas merasakan bahwa emosi Ricky Mo mengalami perubahan lagi. Dia baru ingin menanyakan kepada Ricky Mo tapi Ricky Mo berkata, "Coba katakan." "Setelah kamu datang siang tadi, Kenzo Lee mengamuk di dalam ruang kerjanya dan membanting banyak barang, barusan juga, tapi aku diam-diam mendengar pembicaraannya dengan Anik siang tadi. Dia ada tujuan lain ketika mendekatiku dulu. Jika kalian tidak ada perkembangan tentang penyelidikan Kenzo Lee, maka coba kalian lakukan sesuatu kepada seorang wanita yang bernama Venia." Amandamu tidak bertele-tele, dia langsung memberitahukan masalah ini kepada Ricky Mo. "Venia adalah seorang wanita yang sedang sakit parah, dia bertahan hidup dengan tabung oksigen, seharusnya dia merupakan orang yang sangat penting bagi Kenzo Lee, ada kemungkinan dia adalah kerabat dekatnya. Bagi orang biasa, jika ingin mencari orang dengan informasi yang sedikit ini, maka ini sama dengan mencari jarum di dalam laut. Tapi bagi Ricky Mo, informasi ini sudah cukup membuatnya segera menemukan wanita yang bernama Venia ini." Setelah Amandamu selesai bicara, dia menemukan bahwa Ricky Mo yang ada di ujung sana tidak berbicara. Dia berkata dengan bingung, "Ricky Mo, apakah kamu masih mendengarku?" Suara Ricky Mo sangat berat, "Bagaimana kamu mengetahui semua ini?" Amandamu hanya ingin memberitahukan masalah ini kepada Ricky Mo, dia juga merasa nada bicaranya agak aneh,
sekarang ketika dia mendengar suara Ricky Mo, dia baru menemukan bahwa Ricky Mo sedang marah. Mengupinya, Amanda Mu bertanya dengan pelan setelah selesai mengatakannya, ada apa? Apakah kamu benar-benar berpikir Ken Zhou tidak akan melakukan sesuatu kepadamu? Suara Ricky Mo terdengar berat dan dingin. Amanda Mu tertegun sebelum bertanya, mereka tidak menemukanku. Ricky Mo tertawa dingin, sehingga menekan semua kata-kata yang Amanda Mu ucapkan terakhir itu. Amanda Mu tidak berbicara lagi, bagaimana dia akan berbicara dengan Ricky Mo yang seperti ini? Tiba-tiba, Amanda Mu teringat masalah lainnya lagi. Di sini sangat jauh dari kota, setelah Ricky Mo datang siang tadi, dia datang makan malam lagi, ini berarti dia tidak kembali ke kota tapi tinggal di sini. Amanda Mu bertanya padanya, kamu tinggal di mana sekarang? Ricky Mo langsung menjawabnya, sebelah rumah Ken Zhou. Kapan kalian tinggal di sana? Amanda Mu bertanya dengan kaget. Nada suara Ricky Mo masih tetap datar, 2 hari yang lalu. Ketika di luar sedang mengabarkan bahwa Ricky Mo terjadi kecelakaan mobil, maka dia menggunakan masalah kecelakaan mobil untuk mengalihkan perhatian orang lain dan diam-diam tinggal di sebelah Ken Zhou. Ken Zhou mungkin akan segera melakukan tindakan, telepon kau kapan saja jika terjadi sesuatu. Nada bicara Ricky Mo terdengar berat ketika menyebut kata kapan saja dan terdengar sangat tegas dan serius. Amanda Mu mengangguk, kemudian dia baru sadar bahwa Ricky Mo tidak bisa melihatnya mengangguk, dia segera berkata, baik. Selamat malam. Ricky Mo tidak menutup teleponnya meskipun dia sudah selesai bicara, dia menunggu Amanda Mu menutupnya terlebih dahulu. Amanda Mu mengerti maksudnya maka dia menutup teleponnya dulu. Setelah dia menutup teleponnya, dia menyimpan ponselnya dan tidur. Ricky Mo yang berada di sebelahnya, setelah meletakkan teleponnya, wajahnya terlihat semakin suram. Dia berdiri di depan jendela lantai 3, vilanya tidak jauh dari villa Ken Zhou. Dari tempatnya kebetulan bisa melihat kamar di mana Amanda Mu berada. 599 paling telat besok. Donnie keluar dari kamar, dia berjalan ke arah belakang Ricky Mo, dia mengikuti arah pandangan Ricky Mo dan memanggilnya dengan pelan, Tuan Muda. Apakah kamu punya rokok? Ricky Mo menarik pandangannya dan berbalik melihatnya. Meskipun Donnie tidak banyak merokok tapi dia akan selalu membawa rokok bersamanya. Dia mengeluarkan sebungkus rokok dari kantongnya dan mengeluarkan rokok sampai setengah dari dalam dan menyodorkannya kepada Ricky Mo. Ricky Mo mengambil rokok itu, dia mengatupkannya di mulut, Donnie mengeluarkan korek api dan ingin menyalakan untuknya. Ricky Mo mengerutkan keningnya dan mengambil koreknya, aku saja. Prak, koreknya menyala. Ricky Mo menyalakan rokoknya sendiri dan memberikan koreknya kembali kepada Donnie. Donnie mengambil koreknya dan berdiri di belakang Ricky Mo, dia tidak pergi dan juga tidak berbicara. Setelah tinggal di sebelah villa Ken Zhou, selain pergi mengurus masalah, kebanyakan waktu, Ricky Mo akan berdiri di sini, tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Donnie bisa merasakan, Ricky Mo sedang memikirkan Amanda Mu. Tapi dia juga merasa bahwa apa yang Ricky Mo pikirkan tidak semuanya hanya tentang Amanda Mu saja, hanya saja dia tidak tahu apa yang dia pikirkan lagi. Menurutmu, kapan Ken Zhou akan mulai bertindak? Ricky Mo bertanya dengan dingin kepada Donnie. Donnie tertegun, dia memikirkannya dengan teliti dan berkata dengan tidak pasti, tidak lama lagi. Ricky Mo mengisap rokoknya dalam-dalam kemudian menjepitnya dengan jarinya, dia mengetuk abu rokoknya dan berkata dengan pelan, tidak lama lagi itu hari apa? Tuan Muda, maksudmu adalah, lebih baik Donnie mengetahui dulu apa yang dipikirkan oleh Ricky Mo. Ricky Mo bertanya seperti ini padanya, pasti dia sudah memiliki pemikirannya sendiri. Setelah Donnie selesai mengatakannya, dia sedikit membungkuk sambil menunggu jawaban Ricky Mo, tapi Ricky Mo terdiam. Sampai Ricky Mo habis mengisap rokok itu, dia baru berkata, paling lambat besok, dia akan bertindak. Dia baru saja merokok, suaranya agak serak karena asap rokok sehingga membuatnya terlihat semakin suram. Donnie segera berpikir dan dia langsung mengerti apa yang dimaksud oleh Ricky Mo, maksud Tuan Muda adalah, jika cepat maka Ken Zhou akan bertindak malam ini. Bukankah Nyonya? Donnie tidak melanjutkan perkataannya setelah melihat ekspresi Ricky Mo yang suram. Jika Ken Zhou bertindak malam ini, bukankah Amanda Mu menjadi tidak aman? Ricky Mo juga tidak membantah Donnie, dia juga tidak mengatakan bahwa tebakannya benar. Ricky Mo mengencangkan jarinya dan menghancurkan puntung rokok yang baru habis diisapnya di telapak tangannya, kemudian dia mulai memberikan perintah.
Kirim orang langsung selidiki seorang wanita yang bernama Venia, sakit parah, bertahan hidup dengan tabung oksigen. Dia mungkin ada hubungan darah dengan Kenzo Lee. Doni tertegun sejenak, ya. Masih ada lagi. Ricky Mo terdiam sejenak tapi Doni sudah tahu apa yang akan dikatakan oleh Ricky Mo. Doni langsung berkata, aku akan suruh orang mengawasi pergerakan Kenzo Lee. Ricky Mo tidak berbicara lagi. Beberapa hari ini, Ricky Mo jarang ngomong. Sebenarnya Ricky Mo juga tidak banyak bicara dulu, tapi dia tidak akan seperti saat ini, semua harus ditebak sebelum tahu apa yang dimaksud oleh Ricky Mo. Untungnya, pertanyaan yang tidak dijawab oleh Ricky Mo sebelumnya, Doni bisa menebak jawabannya. Setelah Doni mendapatkan perintah dari Ricky Mo, dia berbalik dan berjalan keluar dari kamar dan mulai melakukan tugasnya. Ketika Amanda Mu tidur sampai tengah malam, dia merasa bahwa di luar kamarnya ada suara. Setelah dia tinggal di tempat Kenzo Lee, dia tidak bisa tidur nyenyak dan gampang bangun karena kaget. Terutama jika ada suara di malam hari maka dia akan segera terbangun. Lampu tidur dinyalakan di kepala tempat tidur, Amanda Mu membuka matanya dan merasa bingung sebelum pandangannya kembali terang. Dia memiringkan telinganya, dia mendengarkan suara di luar dengan hati-hati, tapi dia menemukan bahwa tidak ada suara lagi. Apakah dia salah dengar tadi? Ini bisa saja terjadi. Atau tidak keluar melihatnya saja. Amanda Mu berpikir seperti ini di dalam hati, kemudian dia berjalan turun dari tempat tidur dengan pelan. Joanna mau tidur dengan nyenyak, Amanda Mu membenarkan selimutnya. Kemudian dia berbalik untuk memakai mantel. Dia baru saja ingin memakai mantelnya, kemudian dia tertegun lagi. Bagaimana jika di luar benar-benar ada orang? Amanda Mu ragu sejenak, dia membuka mantelnya, dia memakai semua pakaiannya dengan hati-hati. Dia berjalan ke samping pintu untuk memakai sandal, setelah semuanya selesai, dia mengulurkan tangannya untuk memutar pegangan pintunya. Pintu perlahan-lahan terbuka. Amanda Mu melihat lewat celah pintu dan menemukan tidak ada seorang pun di luar. Hatinya merasa lega dan baru membuka pintunya dengan lebar. Hanya saja, ketika dia membuka pintunya dengan lebih lebar, dia melihat Kenzo Lee berdiri sekitar 1 meter dari pintu. Kenzo Lee memakai baju berwarna hitam dan berdiri di sana tanpa ekspresi dan terasa aura dingin dari tubuhnya, matanya juga terlihat suram. Anik berdiri di belakangnya, di belakang Anik ada beberapa pengawal. Kenzo Lee menyunggingkan mulutnya, dia terlihat tenang tapi suram, nada suaranya masih terdengar lembut, sepertinya aku bahkan tidak perlu mengetuk pintunya. Memang benar suaranya terdengar lembut tapi dalam kelembutan itu diikuti aura dingin yang menusuk tulang. Amanda Mu mengerti, akhirnya Kenzo Lee tidak bisa menahan dirinya untuk melakukan tindakan. Jika Ricky Mo tidak merangsangnya, dia mungkin masih akan duduk diam, dia tidak akan melakukan tindakan terlebih dulu. Tapi, tindakan yang dilakukan oleh Ricky Mo dalam 2 hari ini, membuat Kenzo Lee tidak bisa tenang lagi. Dia sudah dibuat marah, dia juga tidak terlalu percaya diri lagi dan setelah dia sulit mengendalikan emosinya maka dia tidak bisa menahan dirinya untuk beraksi. Amanda Mu memegang pintunya dengan satu tangannya dan tangan lainnya digenggamkan dengan erat. Dia sudah tinggal begitu lama di Villa Kenzo Lee, Amanda Mu tiba-tiba merasa, yang seharusnya datang, akhirnya datang juga. Hatinya sangat tenang yang membuat dirinya sendiri merasa kaget. Ada urusan penting seperti apa, sehingga kamu perlu membawa begitu banyak orang datang mencariku malam-malam begini. Amanda Mu melihat Kenzo Lee dengan tenang, suaranya tidak terdengar kaget ataupun takut. Tatapan Kenzo Lee tiba-tiba berubah, kamu bahkan tidak tahu apa yang ingin aku lakukan, apakah kamu tidak takut? Ketika aku bekerja sama denganmu dan memintamu membawaku pergi pada waktu itu, aku sudah tahu bahwa akan ada hari seperti ini. Rambut Amanda Mu masih agak berantakan karena baru bangun di tengah malam, dia merapikan rambut ke belakang telinganya, nada suaranya terdengar serius dan sedang membicarakan syarat dengan Kenzo Lee, jika aku pergi denganmu, apakah kamu bisa melepaskan Joanna? Dia hanya anak kecil. Kenzo Lee tersenyum, tentu saja aku bersedia melepaskannya. Amanda Mu semakin tidak mempercayainya jika dia berkata seperti itu. Amanda Mu membasahi bibirnya dan berkata, aku ingin kembali ke kamar untuk mengambil syalku, bolehkah? 600 aku juga berjasa ketika kamu meninggalkan kota J. Saat ini, dia tidak punya cara lain selain menuruti Kenzo Lee. Tidak peduli apa yang ingin Kenzo Lee lakukan,
dia adalah orang dewasa, dia bisa berpikir dan bisa melakukan tindakan, dia bisa memikirkan cara untuk mengatasinya. Sedangkan Joanna Mo masih kecil, dia tidak bisa membiarkan Joanna Mo terluka. Kenzo Li melihat jam di pergelangan tangannya dan melihat ke arah Amanda Mu. 1 menit. Terima kasih. Setelah Amanda Mu selesai mengatakannya, dia berbalik sambil menutup pintunya. Setelah pintunya ditutup, Anik berkata dengan kesal, Tuan, mengapa kamu masih begitu sopan padanya? Aku barusan sudah mengatakan bahwa langsung buka pintunya dan bawa dia pergi. Kenzo Li tidak mengatakan apa-apa, dia hanya memalingkan kepalanya dan melihatnya dengan dingin. Anik segera diam dan menunduk, dia bersikap hormat dan tidak berbicara lagi. Kenzo Li berkata, sedikit bicara, banyak bekerja. Anik menggigit bibirnya, iya. Di dalam kamar. Setelah Amanda Mu menutup pintunya, dia segera mencari ponsel yang diberikan oleh Ricky Mo padanya sebelumnya, dia segera mengirimkan sebuah pesan ketika menemukan nomor Ricky Mo. Dia mulai beraksi, bawa Joanna pergi. Karena waktunya mendesak maka Amanda Mu hanya bisa mengetik beberapa kata ini. Tapi lewat beberapa kata ini, cukup untuk Ricky Mo melakukan rencana. Setelah Amanda Mu mengirimkan pesannya, dia segera menghapus semua yang ada di dalam ponsel, kemudian dia mengubah ponselnya menjadi bisu, dia memasukkan ponselnya di dalam saku Joanna Mo. Jika dia tidak salah menebaknya, seharusnya ponsel ini memiliki pelacak lokasi. Dia meletakkan ponselnya di badan Joanna Mo, bahkan jika Kenzo Li akan melakukan sesuatu kepada Joanna Mo, maka Ricky Mo juga bisa langsung segera menemukan Joanna Mo. Setelah melakukan ini semua, Amanda Mu menarik napas dalam-dalam, dia memakai syal dan segera berjalan keluar dari kamar, dia membuka pintunya dengan tenang. Setelah dia keluar, dia perlahan-lahan menutup pintunya. Anik sangat tidak puas dengan Amanda Mu, dia mencibirnya, Amanda Mu, Tuan memberimu waktu selama 1 menit tapi sekarang sudah hampir 2 menit. Anik punya hak untuk berbicara, Amanda Mu juga punya hak untuk tidak mendengarkannya. Amanda Mu langsung melihat ke arah Kenzo Li, ayo. Setelah Anik melihat Amanda Mu tidak menggubrisnya, dia sangat marah, tapi ketika dia melihat ekspresi Kenzo Li, dia langsung menutup mulutnya. Sebenarnya Anik adalah orang yang sangat tenang, tapi karena Kenzo Li menunjukkan sikap tertarik terhadap Amanda Mu maka Anik tidak bisa memperlakukan Amanda Mu dengan tenang lagi. Wanita selalu seperti itu, mereka selalu lebih berani terhadap wanita. Anik juga seperti itu, dia mencintai Kenzo Li tapi dia tidak pernah menunjukkan cintanya pada Kenzo Li, dia juga tidak berjuang untuk dirinya sendiri, malahan setelah tahu Kenzo Li tertarik kepada Amanda Mu, dia mulai mempersulit Amanda Mu. Sepintar apapun seorang wanita, juga bisa menjadi bodoh karena cinta. Amanda Mu tidak melakukan perhitungan dengannya karena menganggapnya sebagai orang yang bodoh. Kenzo Li melihat ke arah pintu kamar dan segera membawa Amanda Mu pergi. Hanya saja, ketika dia melihat ke arah kamar membuat Amanda Mu merasa tidak tenang. Dia sekarang sudah tidak percaya kepada Kenzo Li lagi, dia lebih tidak percaya bahwa Kenzo Li akan melepaskan Joanna Mo dengan mudah. Orang yang baik maka auranya akan terasa baik dari dalam, sedangkan orang yang berpura-pura menjadi orang baik, setelah kulit mukanya dirobek maka kejahatannya akan kelihatan lebih jelas lagi. Kenzo Li adalah orang yang terakhir itu. Amanda Mu tidak percaya bahwa di hatinya masih ada kebaikan, dia hanya berharap kejahatan di dalam hatinya tidak begitu kejam. Ricky Mo tinggal di sebelah, jika gerakan Ricky Mo lebih cepat maka Joanna Mo akan baik-baik saja. Karena Amanda Mu sedang memikirkan banyak hal maka langkah kakinya menjadi agak pelan. Anik terus mengawasi Amanda Mu dengan tajam, ketika dia melihatnya berjalan dengan pelan, dia langsung menariknya. Amanda Mu melihatnya sekilas sambil mengejeknya. Ekspresi wajah Anik langsung menjadi buruk, dia baru mau berbicara dan terdengar suara Kenzo Li, lepaskan dia. Tuan, meskipun Anik tidak rela tapi pada akhirnya dia melepaskan Amanda Mu. Setelah Anik melepaskan Amanda Mu, dia mendengus dingin ke arah Amanda Mu, dia berjalan ke depan untuk memimpin jalan. Setelah mereka turun dari lantai atas, mereka tidak segera pergi. Amanda Mu menemukan bahwa Kenzo Li memberikan isyarat kepada Anik, kemudian Anik mengumpulkan orang-orang. Setelah anak buahnya terkumpul, Anik memisahkan mereka menjadi 2 kelompok. Anik berkata kepada seseorang di salah satu kelompok, kalian bawa orang untuk membawa mobil keluar dari pintu belakang villa, sisanya sebentar lagi keluar bersamaku.
Setelah Amandamu mendengarnya, dia segera melihat ke arah Ken Zhou. Ken Zhou menunduk, akhirnya dia melihat sedikit ekspresi terkejut dari Amandamu. Dia tersenyum, Amanda, apakah kamu mau taruhan denganku? Amandamu melihat ke arahnya dengan penuh waspada, taruhan apa? Tentu saja kita akan taruhan apakah Ricky Mo bisa menebaknya dengan benar, kita akan lewat pintu utama atau pintu belakang. Wajah Ken Zhou terlihat bersemangat, tampak seperti seorang anak kecil yang akan segera mendapatkan mainan kesukaannya. Ketika Amandamu melihat Anik beraksi, dia sama-sama sudah bisa menebak apa yang Ken Zhou suruh Anik lakukan. Pada waktu itu, ketika dia kabur dengan membakar villa Ricky Mo, Tommy Sen membantunya melarikan diri, dia juga pernah menggunakan trik ini. Ini adalah trik yang sangat familiar, membuat otak Amandamu bersinar. Dia melihat ke arah Ken Zhou sambil menyipitkan matanya sedikit. Apakah kamu kenal dengan Tommy Sen? Tentu saja aku mengenal cinta pertamamu itu. Wajah Ken Zhou terlihat lebih bersemangat lagi. Amanda, kamu tidak tahu kan? Aku juga berjasa ketika membantumu melarikan diri dari kota J. Segera, tidak tahu apa yang dia pikirkan, wajahnya terlihat menyesal dan berkata, sayangnya, kita sebenarnya bisa saling mengenal secara resmi di Australia, tapi orang-orang Ricky Mo menjagamu dengan ketat, bahkan tidak memberiku kesempatan untuk menjadi pahlawan di depanmu dan langsung membereskan anak muda yang sedang memakai obat itu. Sangat sayang. Otak Amandamu langsung meledak sebelum dia mulai bereaksi. Dia bertanya, apa maksudmu? Ken Zhou menjelaskan dengan sabar kepadanya, kelompok anak muda yang tidak baik itu adalah orang suruhanku. Aku awalnya ingin menjadi pahlawan untuk menolongmu, tapi mereka dibereskan terlebih dahulu oleh orang-orang suruhan Ricky Mo dan tidak memberiku kesempatan untuk menjadi pahlawan. Sebelumnya kamu mengatakan aku pernah menyelamatkanmu, apakah ini palsu? Sewaktu Amandamu berada di Australia memang pernah bertemu beberapa anak muda berandalan, dia juga menelepon polisi. Pada waktu itu Ken Zhou pernah mengatakan bahwa dia pernah menyelamatkannya maka dia tidak berpikir terlalu banyak. Sekarang sepertinya, kemunculan Ken Zhou hanya kebohongan semata. Jika sekarang dipikir-pikir, Amandamu merasa merinding. Pada saat yang sama, Amandamu juga merasa terkejut. Ketika dia berada di luar negeri, dia sedang hamil besar dan sangat tidak leluasa dalam bergerak, dia juga menemui berbagai masalah. Pada waktu itu dia berpikir itu karena nasibnya sedang baik sehingga bisa selalu terhindar dari bahaya. Sampai ketika di sebelah rumahnya tinggal beberapa anak muda berandalan, dia baru menyadari bahwa Ricky Mo selalu menyuruh orang mengawasinya. Selanjutnya 601 membunuh satu sama lain.